Barcelona tampaknya mulai jatuh hati pada Marcus Rashford. Sejak datang sebagai pemain pinjaman dari Manchester United musim panas lalu, Rashford tampil tajam dan cepat beradaptasi di bawah arahan Hansi Flick. Penyerang asal Inggris itu sukses memberi energi baru di lini depan Blaugrana, terutama di ajang Liga Champions. Namun, manajemen Barcelona belum mau terburu-buru. Menurut laporan Sport, klub masih ingin menilai konsistensi Rashford dalam beberapa bulan ke depan sebelum memutuskan membeli permanen. Barcelona memang sudah punya opsi pembelian 30 juta euro, tapi ingin berhati-hati karena situasi cedera di skuad musim ini. Untuk sementara, Rashford dinilai sebagai salah satu faktor utama kebangkitan Barca, dan performanya akan jadi kunci apakah ia bakal dipermanenkan musim depan. Manchester United akhirnya dapat kabar menggembirakan. Bek tangguh mereka, Lisandro Martinez, dikabarkan siap kembali berlatih bersama tim utama pekan ini setelah absen lama akibat cedera lutut parah sejak awal tahun. Menurut Manchester Evening News, kondisi Martinez kini jauh membaik. Ia sudah menyelesaikan program latihan mandiri dan dinilai cukup fit untuk kembali ke sesi tim utama. Tim medis Setan Merah akan terus memantau respons fisiknya di latihan penuh. Jika tidak ada kendala, Martinez bisa comeback sebelum jeda internasional November mendatang. Kehadirannya jelas jadi dorongan besar bagi MU yang akhir pekan ini akan menjamu Brighton di Old Trafford, dalam upaya kembali merangsek ke papan atas Premier League. Ada kabar baik bagi fans Manchester United. Gelandang Stuttgart, Angelo Stiller, dikabarkan siap bergabung dengan Setan Merah pada tahun 2026 mendatang. Menurut laporan Bild, Stiller kini membuka diri untuk pindah ke Inggris setelah sempat menolak transfer di musim panas lalu demi fokus tampil di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun itu disebut ingin mencari tantangan baru di luar Jerman dan menilai bermain di bawah asuhan Ruben Amorim bisa mengembangkan kemampuannya. Stuttgart sendiri tak akan menghalangi kepergian sang gelandang, namun sudah menetapkan harga di kisaran 50 juta euro. Meski begitu, Stiller bukan satu-satunya target MU. Klub kabarnya masih memprioritaskan Carlos Baleba dari Brighton sebagai pilihan utama untuk lini tengah musim depan. Spekulasi masa depan Dusan Vlahovic kembali mencuat setelah kontraknya di Juventus tersisa satu musim lagi. Sejumlah klub top seperti Manchester United, Chelsea, Tottenham, hingga Barcelona dikabarkan mengintai sang striker Serbia. Meski begitu, Vlahovic menegaskan fokusnya tetap untuk Juventus. Usai laga kontra Real Madrid, ia menyebut tak tergoda rumor dan bersyukur bisa membela klub sebesar si Nyonya Tua. Musim ini, pemain berusia 25 tahun itu sudah mencetak 6 gol dan 1 assist dari 13 laga, menegaskan perannya masih vital di lini depan. Juventus kini berupaya memperpanjang kontraknya sebelum bursa transfer 2026, sementara klub-klub besar Eropa terus bersiap jika negosiasi gagal. Untuk saat ini, Vlahovic memilih fokus bermain dan membuktikan loyalitasnya di Turin. AC Milan tampil menggila di awal musim Serie A 2025-2026. Dari 8 laga, Rossoneri meraih 5 kemenangan dan hanya sekali kalah, cukup untuk memuncaki klasemen sementara. Kebangkitan ini tak lepas dari sentuhan pelatih anyar Massimiliano Allegri, yang sukses membangkitkan semangat tim dan mengembalikan performa pemain seperti Fikayo Tomori. Formasi 3 back membuat lini pertahanan Milan semakin solid. Namun, sorotan utama justru tertuju pada Luka Modric. Gelandang veteran asal Kroasia itu langsung jadi otak permainan Milan dan membawa ketenangan di lini tengah. Tomori bahkan menyamakan aura Modric dengan Zlatan Ibrahimovic, sosok pemimpin lewat keteladanan, bukan kata-kata. Ia menilai skuad Milan kini jauh lebih matang dan berpengalaman. Dengan kombinasi Allegri di pinggir lapangan dan Modric di lapangan, Milan disebut siap kembali memburu Scudetto musim ini. Harry Kane terus mencetak sejarah bersama Bayern Munich. Penyerang Inggris itu kini resmi jadi pemain tercepat di Eropa yang mencapai 20 gol hanya dari 12 laga, rekor yang bahkan tak pernah dicapai Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo. Ronaldo butuh 13 laga saat di Real Madrid, sedangkan Messi tak pernah menembus 20 gol secepat itu di Barcelona maupun PSG. Musim ini, Kane mencatat efisiensi luar biasa dengan 20 gol dan beberapa assist hanya dalam 742 menit bermain, menjadikannya kandidat kuat Ballon d'Or 2026. Setelah menjuarai Bundesliga dan tampil tajam di Liga Champions, Kane kini juga membidik sukses bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Dengan performa yang kian matang, Harry Kane disebut siap menutup era Messi Ronaldo dan membuka babak baru di sepak bola dunia. Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengambil langkah tegas usai kekalahan 2-1 dari Manchester United. Sang bek memimpin rapat pemain untuk menghentikan tren negatif setelah tim menelan 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Van Dijk menegaskan, pertemuan itu bukan rapat krisis, melainkan upaya menjaga kekompakan dan fokus tim di masa sulit. Hasilnya langsung terlihat, Liverpool bangkit dengan kemenangan 5-1 atas Eintracht Frankfurt di Liga Champions. Musim kedua di bawah Arne Slot memang berjalan berat. Pertahanan rapuh, pressing longgar, dan lini depan tumpul membuat performa tim menurun. Namun Van Dijk menegaskan, satu-satunya jalan keluar adalah bersatu dan percaya diri.
Kemenangan di Frankfurt pun jadi titik balik penting bagi Liverpool sebelum menghadapi Brentford akhir pekan ini. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri menegaskan timnya belum memikirkan perebutan gelar Serie A, meski kini memuncaki klasemen. Bagi Allegri, target utama musim ini adalah finish di 4 besar demi tiket Liga Champions. Usai kemenangan 2-1 atas Fiorentina, Allegri menekankan pentingnya pertahanan solid dan konsistensi. Ia menargetkan Milan mengumpulkan setidaknya 74 poin dan hanya kebobolan maksimal 25 gol sepanjang musim. Rossoneri memang tampil impresif, baru kebobolan 4 gol dari 8 laga. Performa tangguh Luka Modric di lini tengah dan Rafael Leao di lini depan menjadi kunci kestabilan tim. Allegri menutup dengan pesan tegas, kami harus berpijak di bumi dan terus berkembang. Scudetto? Belum saatnya bicara ke sana. Erling Haaland akhirnya buka-bukaan soal rahasia di balik ketajamannya di depan gawang. Dalam video perdana di kanal YouTube barunya, penyerang Manchester City itu menyebut fleksibilitas tubuh, susu mentah, dan stick sebagai bagian penting dari rutinitasnya. Musim ini, Haaland sudah mencetak 24 gol dari 14 laga untuk klub dan tim nasional. Ia menekankan pentingnya menjaga kelenturan pangkal paha dan pinggul agar bisa mengeksekusi gol-gol akrobatik yang khas. Dalam video berdurasi 27 menit itu, Haaland juga menampilkan kesehariannya, mulai dari latihan di City Football Academy hingga memasak sendiri di rumah. Orang hanya melihat gol, tapi tidak melihat jam-jam persiapan di baliknya, ujar Haaland. Disiplin, sederhana, dan luar biasa efisien. Begitulah rahasia mesin gol Manchester City itu. Transfer Joao Mario ke Juventus tampaknya belum sesuai harapan. Didatangkan dari FC Porto sebagai solusi di sisi sayap, pemain asal Portugal itu justru kesulitan menembus tim utama. Pelatih Igor Tudor dikabarkan belum terkesan dengan performanya dan lebih memilih pemain lain, seperti Pierre Kalulu, bahkan saat tim kekurangan stok bek sayap. Hingga kini, Joao Mario baru mencatat kurang dari 300 menit bermain di seluruh kompetisi. Situasi ini membuat keputusan Juventus menukar Alberto Costa dengan Mario mulai dipertanyakan. Tudor sendiri disebut tak pernah sepenuhnya setuju dengan transfer ini, dan kini, Bianconeri tampak menjadi pihak yang paling dirugikan. Mohamed Salah tampak frustrasi usai kemenangan besar Liverpool 5-1 atas Eintracht Frankfurt di Liga Champions. Bintang asal Mesir itu kembali dicadangkan dan baru masuk di menit ke-74. 2 laga Eropa beruntun ia tak jadi starter. Performa Salah menurun drastis musim ini, baru mencetak 3 gol, salah satunya dari penalti. Sentuhannya kurang tajam dan keputusannya di depan gawang kerap ragu. Arne Slot kini mulai berani membangun Liverpool tanpa ketergantungan pada Salah. Kombinasi Hugo Ekitike, Florian Wirtz, dan Cody Gakpo justru tampil lebih hidup dan efisien di lini serang. Meski statusnya masih legenda Anfield, posisi Salah di tim utama kini benar-benar terancam, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak 2017. Riccardo Calafiori jadi salah satu kunci perubahan besar Arsenal musim ini. Bek asal Italia itu kini jadi pilihan utama Mikel Arteta di sisi kiri, menggantikan Miles Lewis Kelly. Setelah musim debut yang diganggu cedera, Calafiori tampil solid dan konsisten. Arsenal baru kebobolan 3 gol di semua kompetisi, dan ia juga menyumbang 1 gol serta 2 assist di Premier League. Tak cuma tangguh bertahan, Calafiori juga jadi senjata baru di lini serang. Ia sering muncul di kotak penalti dan menciptakan peluang lewat pergerakan tanpa bola yang agresif, sesuatu yang membuat jurnalis Charles Watts menyebutnya, bek dengan naluri striker. Dengan gaya bermain berani dan teknik tinggi, Calafiori kini dianggap membawa warna baru dalam taktik Arteta, bek kiri yang bisa jadi pembeda di momen penting. Manchester United dikabarkan siap berburu striker baru di bursa transfer Januari 2026. Meski sempat berencana menambah gelandang, laporan Give Me Sports menyebut fokus utama setan merah kini bergeser ke lini depan. Pasalnya, stok penyerang MU semakin menipis. Joshua Zirkzee disebut akan hengkang demi menit bermain lebih banyak, sementara Benjamin Sesko menjadi satu-satunya opsi tersisa di posisi ujung tombak. Manajemen klub menilai terlalu berisiko hanya mengandalkan satu striker, sehingga mereka akan mencari sosok berpengalaman yang bisa menjadi pendamping sekaligus mentor bagi Sesko. Namun, dengan anggaran terbatas di musim dingin nanti, MU diprediksi akan mencari pemain dengan harga terjangkau namun tetap punya kualitas dan pengalaman di level top. Joshua Zirkzee kembali jadi sorotan jelang bursa transfer Januari. Striker Manchester United itu kabarnya mendapat tawaran dari klub La Liga, Sevilla. Menurut laporan ABC Sevilla, pelatih Matias Almeida menginginkan Zirkzee untuk memperkuat lini serang timnya. Ia menilai gaya bermain sang striker cocok dengan skema penyerang bayangan yang diterapkannya. Sevilla disebut telah membuka pembicaraan dengan agen Zirkzee dan berencana meminjamnya selama 6 bulan. Namun, mereka tak sendirian. West Ham dan beberapa klub top Serie A juga dikabarkan siap bersaing mendapatkan tanda tangan pemain asal Belanda tersebut. Zirkzee sendiri ingin hengkang demi peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Belanda.
Manchester United dikabarkan makin serius mengejar gelandang Brighton, Carlos Baleba. Menurut laporan The Sun, Setan Merah bahkan mengutus agen rahasia untuk meyakinkan sang pemain pindah ke Old Trafford tahun depan. Agen rahasia itu tak lain adalah Bryan Mbeumo, rekrutan baru MU sekaligus rekan Baleba di timnas Kamerun. Mbeumo disebut aktif menghubungi Baleba dan menjelaskan proyek besar Ruben Amorim di Manchester. Hasilnya, Baleba mulai tertarik dan diyakini siap bergabung pada 2026 mendatang. Namun, MU masih punya kendala besar, harga selangit. Brighton hanya mau melepas Baleba jika ada tawaran minimal 120 juta pounds. Negosiasi pun dipastikan bakal alot. Pelatih Liverpool, Arne Slot, menegaskan tak khawatir dengan puasa gol Mohamed Salah yang belum mencetak gol dalam 6 laga terakhir. Menurutnya, penurunan performa adalah hal wajar bagi pemain besar. Slot menilai Salah tetap tampil baik meski hanya mencetak 3 gol musim ini, dan yakin sang bintang Mesir segera kembali tajam. Ia juga menyebut perubahan skuad besar-besaran membuat koneksi tim perlu waktu untuk terbentuk. Slot berharap laga kontra Brentford akhir pekan ini bisa jadi momentum kebangkitan Salah dan menjaga tren positif The Reds.